Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Putri Farika Paramestidia Pitaloka dan Khaifatus Wana akan mempresentasikan tentang plagiarisme, kutipan, rujukan yang terdiri atas footnote, endnote, in-text, serta daftar pustaka. Pertama adalah plagiarisme. Menurut KBBI, plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Penyebab melakukan plagiarisme ada dua, yaitu plagiarisme yang disengaja dan plagiarisme yang tidak disengaja. Plagiarisme yang disengaja terjadi apabila tindakan plagiarisme sudah direncanakan dan dipikirkan sejak awal. Yang paling sering, plagiarisme terjadi dengan cara mengutip atau menjiplak, atau biasanya sering disebut sebagai block copy-paste karya orang lain. Karya yang diambil dapat berasal dari buku teks, majalah ilmiah, mengunduh bacaan internet, atau mengutip karya teman tanpa menyantumkan penulis asli dan sumber informasinya. Plagiarisme yang tidak sengaja terjadi apabila saat melakukan pengutipan namun lupa menyantumkan nama penulis asli dan sumber informasi. Penyebab lain bisa juga karena ketidaktahuan cara menempatkan referensi yang baik dan benar. Plagiarisme ada dua. Yang pertama yaitu word by word, yang kedua word switch plagiarism, 3 metaphor plagiarism, 4 idea plagiarism, 5 self plagiarism. By word sering juga disebut sebagai block copy and paste plagiarism. Cara tersebut adalah yang paling sering dilakukan untuk word by word plagiarism. Yang kedua, word switch plagiarism, yaitu mengambil atau mengutip kalimat, penggalan kalimat, atau paragraf dari karya penulis lain namun hanya mengganti beberapa kalimatnya saja, tanpa merubah susunan katanya ataupun kalimatnya dan tanpa menyantumkan nama penulis maupun sumber informasinya. 3 metaphor plagiarism, tindakan mengutip atau menjiplak bagian dari karya penulis lain yang digunakan agar karyanya sendiri lebih jelas maknanya. Idea plagiarism, gagasan seorang penulis tentang pemecahan suatu masalah lalu dikutip dalam karyanya sendiri tanpa menyantumkan nama penggagas dan sumber informasinya. Kelima adalah self-plagiarism, dikenal juga dengan plagiarisme daur ulang, swaplagiarism, plagiarisme diri, karya tulis duplikat atau publikasi berulang. Ini dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu menduplikasikan satu artikel dan mempublikasikan ke beberapa jurnal, lalu memenggal sebuah karya ilmiah menjadi beberapa karya tulis yang baru atau salami slicing, daur ulang karya tulis yang sudah ada, dan semuanya tersebut disebut plagiat apabila tidak menyantumkan informasi tentang karyanya yang terdahulu. Dan penanggulangan plagiarisme bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti menghargai karya orang lain, melakukan parafrasa dengan bantuan piranti lunak atau dengan perangkat lunak maksudnya, dan yang terakhir bertanya untuk mendapatkan pengarahan. Kutipan, rujukan, footnote, endnote, dan in-text. Kutipan adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Jadi penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Tetapi, bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Kutipan memiliki beberapa fungsi, diantaranya kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Yang terakhir yaitu memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan daftar pustaka. Berikut ada cara pengutipan. Cara pengutipan ada dua, yaitu pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Untuk pengutipan langsung,
dibedakan menjadi dua cara, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Untuk kutipan singkat ditandai dengan tanda baca petik, dan bagian yang tidak dikutip ditulis dengan tanda baca elips. Bagian selanjutnya adalah menuliskan sumber diperolehnya informasi mengenai kutipan tersebut. Penulisan sumber kutipan tersebut dinyatakan dengan cara menuliskan nama penulis kutipan, tahun, dan halaman berapa kutipan tersebut diacu. Penulisan kutipan langsung dapat dibuat menjadi 2-3 baris yang dapat langsung dimasukkan dalam teks. Contohnya, Latsmudin dalam kurung 2005-2-13 tutup kurung menyatakan bahwa tanda kutip sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi, lalu diakhiri dengan tanda elips. Untuk yang contoh 2 juga seperti itu. Penulisan kutipan panjang. Penulisan kutipan panjang juga ditandai dengan tanda baca petik, dan bagian yang tidak dikutip juga diberi tanda baca elips. Penulisan kalimat yang dikutip dengan cara kutipan panjang tidak dapat langsung dimasukkan ke dalam teks atau paragraf. Penulisan kutipan panjang dilakukan apabila kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris, sehingga kalimat yang dikutip diletakkan pada paragraf tersendiri dengan ukuran huruf yang lebih kecil daripada ukuran teks, dan ditakikkan letaknya pada paragraf tersebut. Contoh kutipan panjang itu teksnya lebih dari 4 baris, sehingga tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam teks. Yang terakhir dari kutipan yaitu pengutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil intisarinya saja, tanpa mengurangi makna yang sebenarnya. Penulisan pengutipan tidak langsung ini dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat atau menulis intisarinya dengan bahasanya sendiri. Caranya dengan kutipan diintegrasikan dengan teks. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan ditulis sumber kutipannya. Contohnya, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Dalam kurung misal 2016-2-27. Jadi untuk yang dalam kurung itu adalah sumber kutipan tersebut. Yang kedua ada rujukan. Rujukan adalah konsep, pendapat, data, atau segala informasi yang dimanfaatkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Rujukan juga merupakan sumber yang digunakan penulis untuk memperkuat dasar yang digunakan dalam pembuatan karya tulis. Rujukan terdiri atas footnote, endnote, dan in-text. Yang pertama, footnote atau catatan kaki. Footnote merupakan daftar keterangan khusus yang ditempatkan pada bagian bawah setiap lembar pada akhir bab keterangan ilmiah. Menurut KBBI sendiri, footnote merupakan suatu keterangan yang dicantumkan di margin bawah halaman buku untuk menambah rujukan uraian dari naskah pokok. Footnote ini umumnya ditulis dalam huruf yang lebih kecil dibanding huruf yang ada pada naskah utamanya, dan juga ditandai dengan nomor subscript di akhir kalimat yang akan terkait langsung dengan sumber yang ada pada footnote. Fungsi dari footnote sendiri yaitu yang pertama sebagai bukti terkait penjelasan dalam karya tulis atau jurnal. Yang kedua untuk menjelaskan dari mana asal kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung yang ada dalam karya tulis tersebut. Yang ketiga untuk memperluas konteks pembahasan. Yang keempat untuk menunjukkan referensi atau rujukan kepada para pembaca. Unsur-unsur catatan kaki atau footnote. Yang pertama, nama penulis atau pengarang ditulis lengkap tanpa menuliskan gelarnya. Yang kedua, judul sumber rujukan ditulis lengkap dan penulisannya menggunakan huruf miring atau digarisbawahi. Yang ketiga, tahun terbit sumber rujukan. Yang keempat, nomor halaman kutipan. Disingkat HAL, kemudian diikuti dengan nomor halamannya. Jenis-jenis catatan kaki. Yang pertama ada footnote lengkap. Footnote ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku,
nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua ada footnote singkat. Footnote singkat itu ada beberapa. Yang pertama ada ibid, singkatan dari ibidem yang artinya di tempat yang sama. Ibid ini digunakan ketika suatu pustaka atau sumber yang baru saja dikutip akan dikutip lagi dengan catatan belum diselingi sumber pustaka lain dan masih dalam tempat atau halaman yang sama, sehingga kita cukup menggunakan kata ibid dan diikuti nomor halaman buku. Penulisan ibid ini harus menggunakan huruf miring atau digarisbawahi. Yang kedua ada objek. Objek merupakan singkatan dari opera citato, yang artinya telah dikutip. Objek ini digunakan jika suatu pustaka atau sumber telah dikutip dalam footnote yang telah diselingi satu atau beberapa sumber lain dan hendak dikutip lagi. Maka penulisan footnote-nya dapat disingkat dengan penulisan nama pengarang, objek, nomor halaman, titik. Yang ketiga ada logcit. Logcit merupakan singkatan dari loco citato, yang artinya dikutip di tempat yang sama. Logcit ini digunakan apabila akan mengutip halaman yang sama dari sumber yang baru saja dikutip, dengan catatan sudah diselingi oleh sumber lain, sehingga penulisannya yaitu nama pengarang, logcit, titik, tanpa nomor halaman. Berikutnya kita akan membahas tentang contoh penulisan footnote. Yang pertama yaitu footnote lengkap. Pada contoh yang pertama, angka 1 yang kecil itu kita sebut dengan subscript. Kemudian dilanjutkan dengan pengarang yaitu Khairil Anwar. Kemudian dilanjutkan dengan judul buku. Selanjutnya dilanjutkan dengan tempat terbit buku dan penerbitnya. Kemudian tahun terbit dan halamannya. Contoh kedua yaitu penggunaan ibid. Contohnya sebagai berikut. Kemudian contoh penggunaan objek yaitu sebagai berikut. Objek juga bisa kita gunakan saat berbeda halaman ya. Kemudian lanjut ke contoh penggunaan logcit yaitu sebagai berikut. Yang kedua kita akan membahas tentang endnote. Endnote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis sebelum daftar pustaka. Dasar-dasar penulisan endnote sama seperti penulisan footnote, dan ketentuan yang berlaku untuk footnote juga berlaku untuk endnote. Yang ketiga ada in-text. Format in-text ini menggunakan metode author date, yaitu nama terakhir pengarang dan tahun terbit sumber yang dikutip. In-text ini muncul di dalam teks. Contohnya, dalam kurung Anwar, 1992, tutup kurung. Nah, referensi ini juga harus muncul di dalam daftar pustaka. Selanjutnya kita akan membahas tentang daftar pustaka. Pertama-tama, daftar pustaka adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatan menulis sebuah karya tulis atau karya ilmiah. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip penulisan dari daftar pustaka. Yang pertama, penulisan nama harus dibalik dan dipisah dengan tanda koma dan dilanjutkan nama depan. Bila terdapat lebih dari satu pengarang, maka semua nama pengarang tetap ditulis dan nama pengarang pertama saja yang dibalik namanya. Yang kedua, penulisan nama pengarang tanpa menggunakan gelar. Yang ketiga, bila penulisnya lebih dari satu orang, maka harus memisahkannya dengan menggunakan tanda koma. Yang keempat, penulisan judul buku dicetak miring, tetapi jika judul artikel tidak perlu. Yang kelima, penulisan judul buku di setiap awal kata menggunakan huruf kapital kecuali kata tugas. Sedangkan judul artikel ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf awalnya. Huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Yang keenam, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet. Yang ketujuh, sambungan referensi diketik dengan cara menjorok ke dalam sebanyak 5-7 ketukan dan spasi rapat atau tunggal 1.
Dalam penulisan daftar pustaka memiliki dua format, yaitu format MLA, yaitu Modern Language Association, dan format APA, American Psychological Association. Format MLA yaitu nama belakang, nama depan, judul buku, tempat terbit, 2 penerbit, tahun terbit. Format APA yaitu nama belakang, inisial nama depan, dalam kurung tahun terbit, judul buku, tempat terbit, 2 penerbit. Perbedaannya terlihat pada pertama, nama penulis. Di format APA, hanya nama belakang penulis yang digunakan. Untuk nama depan dikurangi menjadi inisialnya saja. Format MLA, nama lengkap penulis digunakan. Yang kedua, tahun penerbitan. Format APA, tahun terbitnya terletak dalam tanda dalam kurung dan mengikuti nama penulisnya. Sedangkan dalam format MLA, tanggal publikasi ditulis setelah penerbit. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh penulisan daftar pustaka. Berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka format MLA. Dan berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka format APA. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.